Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Masih banyak yang bingung cara membedakan buku ajar dengan jenis buku-buku yang lain. Masih belum bisa memastikan buku ajar itu seperti apa sih? Buku ajar itu bentuknya bagaimana? Buku ajar itu strukturnya seperti apa? Masih banyak yang bertanya kepada saya. Padahal sudah jelas di dalam ketentuan POPAK dan regulasi-regulasi yang lainnya. Simak terus. Buku ajar itu sebenarnya kalau di dalam POPAK itu sangat jelas disampaikan bahwa buku ajar adalah naskah yang ditulis oleh dosen dalam rangka menunjang materi pokok mata kuliah. Jadi buku ajar itu bisa menjadi bahan ajar. Dan buku ajar itu adalah buku utama dalam mata kuliah yang diampu oleh dosen. Sehingga buku ajar itu harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam kuliah. Bahan-bahan yang menjadi bagian dari pembelajaran itu di buku ajar itu harus tersaji dengan baik. Sehingga buku ajar itu menjadi pedoman dalam mata kuliah tersebut. Di mana mulai dari pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga dan seterusnya. Di buku ajar itu disampaikan semua. Maka sangat berbeda dengan jenis-jenis buku yang lain. Di beberapa materi saya atau di beberapa konten saya jangat banyak sekali menjelaskan, membuat konten-konten berkaitan dengan perbedaan buku ajar mulai dari strukturnya, sistematikanya, jenisnya, termasuk ciri-cirinya. Silakan nanti bisa dilihat atau bisa dicek di konten-konten saya yang lainnya. Sangat banyak saya menyampaikan ini karena menjadi sangat penting. Sehingga kita tidak tersesat dalam tanda kutip ketika kita mau nulis buku ajar. Harus dipahami dulu secara konsep buku ajar itu bagaimana. Buku ajar itu seperti apa. Jangan salah sasaran ketika kita sudah nulis buku ajar tetapi ternyata yang ditulis adalah buku referensi atau bahkan buku monograf atau monografi misalnya. Itu nanti bisa berakibat kepada tidak jelasnya jenis buku yang kita tulis. Oleh karena itu, kalau kita mau nulis buku ajar, pastikan struktur, ciri-ciri, termasuk ciri-ciri khusus dalam buku ajar itu harus dipahami. Saya kasih contekan. Salah satu dari ciri khusus buku ajar itu adalah menyampaikan deskripsi CPL dan CPMK mata kuliah tersebut. Sehingga di masing-masing bab itu ada deskripsi CPL dan CPMK di mata kuliah itu, di buku tersebut. Disusun dengan rapi. Deskripsinya apa, CPL-nya apa, CPMK-nya apa. Termasuk di akhir bab, di masing-masing bab itu ada ringkasan dan pertanyaan. Ini harus komplit, harus jelas. Sehingga struktur buku ajar itu jelas dan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan buku-buku yang lain. Kemudian yang kedua, buku ajar itu alur logika berpikirnya adalah RPS. Jadi kita kalau mau buat buku ajar, pastikan kita buat RPS dulu. Jangan kebalik. Buat buku ajar dulu baru buat RPS. Mestinya buat RPS dulu. Rencana pembelajaran semester itu dibuat dulu mulai dari deskripsinya, CPL-nya, CPMK-nya, pertemuan 1 materinya apa, pertemuan 2 materinya apa. Jelas semua sudah ada di dalam RPS itu. Baru nanti ketika mau nulis buku ajar, RPS itu dijadikan sebagai acuan utama. Menjadi acuan pola berpikir penulisan buku ajar itu. Mulai dari membuat outline buku ajar itu mengacu kepada RPS yang sudah kita buat. Termasuk di RPS itu kan sudah lengkap.
deskripsinya, CPL-nya, sub CPMK-nya dan seterusnya. Itu kan sudah lengkap. Tinggal diinput saja dalam buku ajar. Maka dalam pengertian kedua ini, buku ajar itu berbasis kepada RPS. Tidak bisa misalnya setiap buku yang berbunyi atau yang hampir mirip atau mirip dengan judul mata kuliah itu buku ajar otomatis, belum tentu. Pastikan dulu kerangka dan struktur bukunya sudah memenuhi standar atau alur logika berpikir RPS atau tidak. Kalau tidak, maka itu bukan buku ajar. Karena buku ajar itu sekali lagi dipakai untuk bahan utama, buku utama dalam pembelajaran. Alur logikanya berbasis kepada RPS. Pertemuan 1 materinya ini, sub CPMK-nya ini. Pertemuan 2 materinya ini. Pertemuan 3 dan seterusnya. Sampai pertemuan terakhir. Walaupun tidak setiap masing-masing pertemuan itu dibuat masing-masing bab gitu. Tidak juga begitu. Jadi kalau nulis buku ajar itu tidak harus saklek, misalnya pertemuan 1 bab 1, pertemuan 2 bab 2, pertemuan 3 bab 3. Enggak begitu juga. Jadi fleksibel saja. Sesuai dengan kebutuhan kalau bagi saya. Sesuai kebutuhan. Kebutuhan buku ini, buku ajar ini ada berapa bab? Oh, ada 10 bab. Maka di 14 kali pertemuan ini saya buatkan menjadi 10 bab. Contoh misalnya 2 pertemuan saya jadikan 1. Kenapa alasannya? Karena beririsan. Kenapa alasannya? Karena memiliki relevansi yang sangat dekat. Sehingga ketika digabung dalam buku itu bisa memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap bab ini di masing-masing subbab. Bisa begitu. Atau misalnya babnya banyak gitu, sampai 16 bab, nggak masalah juga. Satu pertemuan itu bisa menjadi 2 bab, tergantung dari kebutuhan. Oh misalnya terlalu banyak bahasanya, terlalu luas ulasannya, bisa dipecah. Satu pertemuan itu karena satu topik itu misalnya bisa jadi 4 kali pertemuan, itu bisa dipecah menjadi 2 bab atau bisa menjadi 3 bab. Prinsip dalam menulis buku ajar itu pastikan sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Saya seringkali menyampaikan dalam berbagai kegiatan bahwa buku itu fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca secara komprehensif. Jadi kalau kita mau nulis buku, kalau kita misalnya mau menyusun buku, pastikan penulisannya, penyusunannya sesuai dengan kebutuhan pembaca. Pembaca itu butuh buku yang seperti apa? Butuh buku yang deskripsinya bagaimana? Contoh misalnya sasaran atau segmentasi buku ajar adalah mahasiswa, maka pastikan buku ajar yang akan kita tulis itu apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa. Diberikan contoh-contoh konkret, diberikan gambar-gambar yang mendukung misal, diberikan data-data yang relevan dengan topik, diberikan informasi-informasi atau berkaitan dengan teknologi-teknologi masa kini, itu sangat mendukung sekali. Jadi kalau kita nulis buku ajar, perspektif kita harus diarahkan kepada pembaca. Pikirkan kebutuhan pembaca dalam proses penyusunan buku. Sehingga kalau sudah demikian, maka ketika kita nulis buku ajar, itu selalu terngiang-ngiang dengan apa yang diharapkan oleh pembaca, apa yang diinginkan oleh pembaca, dan apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Kalau sudah Bapak Ibu kita semua sudah nulis buku berbasis kepada segmentasi pembaca buku, maka insya Allah bukunya akan menjadi buku yang bestseller, bukunya akan menjadi buku yang luar biasa, bukunya akan menjadi buku yang pembacanya sangat luas sekali. Karena buku yang disukai oleh pembaca itu adalah buku yang mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dipersepsikan, mudah dibaca, mudah. Sekali baca sudah paham, sekali baca sudah ngerti, tidak perlu baca berpuluh-puluh kali misalnya. Ada kadang-kala buku harus dibaca 2 kali, 3 kali untuk bisa paham. Kenapa? Karena kalimat atau deskripsinya membingungkan. Itu dihindari. Maka saya selalu menyarankan kalau kita menulis buku, nulis buku dengan kata kalimat deskripsi yang ringan,
atau syukur-syukur bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang kemudian juga tetap harus berbasis kepada kaidah-kaidah yang diperbolehkan dalam penulisan buku ajar, terutama buku ajar karena ini untuk mahasiswa, buku ajar karena untuk kepentingan pembelajaran, sehingga dengan adanya buku ajar itu maka mahasiswa itu bisa belajar mandiri, bisa belajar ekstra, bisa belajar optimal, bisa belajar lebih baik karena pemahaman mahasiswa itu tidak hanya sekedar dari pertemuan di kelas, juga bisa dari buku-buku karya dosennya. Dan satu lagi, ketika kita nulis buku ajar, maka kebanggaan yang dibangun atau terbangun kepada para mahasiswa itu akan muncul dengan sendirinya. Mahasiswa merasa bangga terhadap dosen yang memiliki karya-karya buku, terutama dalam pembelajaran buku ajar. Insya Allah luar biasa. Mari kita nulis buku ajar. Insya Allah semua kita sebagai dosen punya mata kuliah yang diampu hampir setiap semester. Manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Terus produktif, terus berkarya. Karena dengan karya, maka kita sudah berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.